Mereka pakai Harit untuk Pasha. Nah untuk Benedetta aku belum tahu nih apa yang bisa ngelock dia. Tapi untuk saat ini udah bisa dipastikan Pasha-nya bakal bisa di-dive asal-asalan. Sama Haritnya. Yes, dibandingkan juga Haritnya daripada diambil oleh tim dari Brand. Ya kan, ini memang Brand kan juga salah satu tim yang memberikan damage dengan Haritnya luar biasa kan si Kaltezi-nya. Iya. Dan pinter banget Alter Ego juga udah nge-ban Esmeralda-nya. Jadi Harit makin bebas untuk masuk sang seng ke dalam pertahanan backline. Dan aku suka apa? Lihat Budi. Ada yang sadar gak? Ada yang sadar gak? Bendera Coba merah lihat. putih. Yes, bener banget. Mereka taruh bendera merah putih di sana. Respect banget Indo. Respect is the key ya kan. Lihat. Udah pakai belangkon. Pakai belangkon. Bawa bendera merah putih. Wah, aku kalau misalnya bendera merah putih di lapanganku boleh diambil, aku ambil tuh. Aku bawa ke sini bener. Ngeprint aja gimana Ji nanti? Ngeprint ya. Ngeprint merah putih. Pak produser ya Printin kan. dong bendera merah putih. Pak produser boleh kali printin merah putih ya kan. Ya kasih. Daripada nyolong di lapangan Ji. Nah Baxi ya dan. Baxi sama Nih. Tigreal. Memang Alter Ego butuh banget kan sisi di area depan. Biar Haritnya nggak keganggu pas lagi Chrono Dash ke kanan kiri. Dan juga di sini bisa dibilang dari para pemain dari tim Brand ya, mereka nggak mau ada ground control yang bagus atau mungkin ada si depan apa tuh? Lampu kan offlaner kuat pasti. Karena kalau dia pakai Harit samping dia offlaner kuat yang kayak gini ya, damage-nya besar tapi Bisa nahan. sustain duel 1. 3 lawan 1 sih dia Duel masih 1. bisa nahan. Asal teman-teman bisa cepat untuk gerak, rotasi. Dan asal nggak ada sisi. Tapi ini bahaya juga dari brand esports yang punya lock seperti Chow. Coba Bude, kita bakal lihat bareng-bareng last pick dari tim Alter Ego, tanknya. Ini Yuzong untuk Flapsy adalah salah satu hero andalan dari Flapsy. Yes, itu cukup berbahaya makanya dari tim Alter Ego butuh ground control juga. Nah, menurut Bude, apa tank yang bakal digunakan? Apakah kalau menurut aku Ruby Israel kah? Buat Leo Murphy, Iya atau Pulfra? Ruby kayaknya susah sih. Susah ya. Soalnya aku nggak pernah lihat Leo Murphy pakai Ya Ruby. udah di ban. Dihabisin semua buat Tapi Kofra hero masih ada, Leo Murphy. Kofra masih ada. Walaupun di nerf dia nggak bisa Akai masih ada. lompat tinggi. Akai masih ada. Soalnya kita juga bakal sedikit bingung dengan biasanya hero Leo Murphy dia atau nggak pakai Chow, Natalia, Hyuga. Jauh head. Seperti respect banget ya sama Leo Murphy, ya. Bener-bener Leo tas-tas Murphy kalau Bener. kata Bung Kornet ini Mungkin brand memang esports apa? juga sadar kalau poros rotasi dari Leo Murphy adalah dari Alter Ego adalah Leo Murphy, tapi rupanya ini surprise pick juga sih. Sylvana yang sebenarnya pertama kali dipick itu oleh Lemon, Yes. lalu tadi juga dipick oleh Brand Esports atau Yes. dari Tadi yang Burmes kalah, Burmes. Nah. Dan sekarang Alter Ego. Tapi ada sedikit untungan berarti dari Sylvana ya. Bener gak sih? Beberapa brand kemarin terbantai pas dia di game pertama sama Aura PH. Oh benar. Di game 2, game 3 mereka langsung malangkas. Langsung jadi ganas. Ya tapi semoga Alter Ego bisa meredam keganasan dari Brand Esports. Dan ini dia Grand Finale One Esports Mobile Legends Professional League Invitational bersama dengan duo Jobless. Clara Mongsa dan juga Oji akan menemani kalian untuk mencari siapa yang akan mengangkat piala di One Esports MPL Invitational ini. Karena kedua tim benar-benar perjalanannya sangat luar biasa. Lihat Ahmad dengan Haritnya sudah bersiap-siap di area tengah. Sandy Boy dibabisin oleh Udil bertemu dengan Kalzi dan juga Pew. Seperti yang sudah aku duga kali ini, Udel dengan Uno saya bakal memberikan damage yang luar biasa. Tapi Leo Murphy bakal menjaga pergerakan dari seorang Lesti dan juga Ribo di arah bottom lane. Dan bahkan kali ini, lihat Ribo bakal memberikan damage di early game dengan cukup kuat. Tapi Leo Murphy bakal berada di garis depan. Dan lihat stiker Alter Ego dikeluarkan oleh seorang Lesti. Ini pertanda memancing keributan dan Ahmad pun akan membalasnya. Indonesia tak akan berdiam diri dan mereka bakal taunting udah mau start. Masalahnya Brand mau ngeluarin stikernya sendiri belum punya. Iya, benar Jadi juga pakai ya. punya Alter Ego pinjem dulu kan. Dan ini dari kedua tim punya pola permainan yang sama. Strategi 1-2-2 mereka lancarkan juga. Ini kelihatan banget bahwa mereka benar-benar punya kemampuan yang setara. Yes, bukan hanya itu aja. Lihat dari Pai juga nggak mau mendominasi. Dia sedikit ketinggalan. Tapi oke, Leo Murphy bakal menjaga pergerakan. Pio bakal coba untuk masuk. Leo Murphy bakal mundur dan lihat damage terlalu tapi kebetulan dikeluarkan. Langsung ada Udil di arah belakang. Lesti masih ada flicker kah kali ini. Lihat gak boleh kemana-mana. Mereka nggak mau terlalu terburu-buru dari seorang Alter Ego di arah bottom lane. Dan Brand Esports mereka sudah menyadari kalau damage mereka nggak cukup amat. Synchro visionnya juga sakit pol. Sekarang Brand Esports ngepet di area bawah mendapatkan gold
gold shield yang dimiliki oleh Alter Ego. Di tier bawah nggak ada yang mau defense di line di area top lane. Alter Ego juga melakukan hal yang sama, dengan pressure di tiap lane-nya. Dan tapi di arah top lane, Flapsy akan cover spot, mendapatkan part of memory. From Sally Boy di arah top lane berhasil mendapatkan first blood dari Mongstar. Tapi di area bawah juga di sini Leo Murphy dalam bahaya masih bisa selamatkan. Ini adalah keuntungan yang sangat besar untuk Alter Ego. Mereka mendapatkan 1 poin kill pick off dan tanpa ditukarkan apapun. Yes, kali ini Alter Ego Sang Garuda mulai mengebarkan sayapnya, melebarkan, bukan mengebarkan ya. Digeber-geber. Iya, geber. Begini, Oh, iya benar. Dikelepek-lepekin. Ah, iya eta apa namanya? Apa? Kepak. Ah, kepak. Mengepakkan sayapnya. Nah, eta tapi arah BDD tadi arah top lane kali ini langsung dengan stiker aura dan bahkan Five akan coba di-clear minion saja dari seorang Altos dan di arah sana Lontir masih mendapatkan Sally Boy. Well, tapi di arah yang salah masih mau lebih. Tak ada cover untuk seorang Sally Boy dan Fede Kombo banget teman diambil dan lihat ini kerugian tim Alter Ego pada Mongstar. Iya, rotasi dari Brand Esports 4 member masuk ke dalam jungle kali ini. Udil yang dalam bahaya masih sangat dengan Brilliance of Order 5 hadir terlalu terlambat dan ada rotasi juga dari teman-teman Alter Ego sudah bersiap untuk melakukan counter attack-nya. Jangan mau dibuka. Sisi Flapsy-nya mau coba ditumbang double kill dari seorang Lemur Bina tertangkap. Flapsy gak boleh pulang, dikandakin Indonesia. Lihat lagi dan lagi Alter Ego membalikan karena 4 point kill dari Mongstar. 1 untuk 3. Alter Ego begitu ganas. Mereka kehilangan 1 tapi bayarnya begitu mahal. Bahkan tambahan 1 lagi. Alter Ego mengamuk, meraung-raung dan rupanya terlalu jauh. Udil bermain masuk ke dalam jungle sehingga dia terpanis oleh Brand Esports. Udil tertangkap Barisoke bakal ditukar oleh dengan Turtle. Lihat 10.000 net untuk tim Alter Ego dan Brand Esports. Kali ini harusnya udah mulai respect. Mereka gak mungkin boleh lebih barbar lagi. Kenapa? Mereka sadar ini tim Alter Ego diambil 1, datang 1.000, ditumbangin 1, tumbuh 1.000. Iya. Ini bisa menjadi bencana untuk mereka kalau mereka memaksakan keadaan. Betul, karena Alter Ego mereka cepat banget untuk merespon, memperhitungkan pergerakan mereka biar bisa melakukan counter attack. Dan rupanya itu berhasil, cuan untuk Alter Ego. Dan kali ini Brand Esports mereka udah gak bisa untuk gamblang masuk ke dalam jungle Alter Ego. Alter Ego sudah sigap lagi menjaga Sally Boy biar bisa farming lebih nyaman. Yes, bukan hanya itu aja Budi Mongstar. Ahmad juga gak boleh terlalu terburu-buru. Ada Kejutan. lewat ke arah belakang. Phil terpresentasi tapi ada Lemur di sana. Dibalikkan kanan. Phil gak punya mau untuk masih ada apa damage. Apa still survive. Tapi ternyata Birdfire dan seorang Phil menemukan Ahmad Budi Mongstar. Melanjut lagi di sini di area belakang. Mencoba untuk mengejar 1 untuk Dewa. Brand Esports kehilangan lebih banyak. Mau lebih Ribo yang kali ini. Chaos Assault sudah dikeluarkan. Sally Boy mendapatkan banyak sekali keuntungan di area bawah. Sedangkan itu Flapsy cica-cica ini dia merayap banget coba ditumbangin. Dan masih ada absorb damage dan juga lifesteal yang bukan lifestyle di arah top lane Budi Mongstar. Ya, Brand Esports walaupun kalah di area bawah udah ngeluarin final blow-nya. Oh shit! Oh my god! Tukang somai kecebur gas! Oh my god! Luar biasa banget di sini Sally Boy. 1 orang di area bawah Kamsi. Dia nggak bisa untuk bersembunyi dari seorang Sally Boy di area bawah. Begitu ganasnya dan bahkan sekarang Sally Boy nggak sendirian. Di area bawah Udil bersembunyi di dalam bawah. Siapapun yang ingin mendefense area di bawah akan dihancurkan. Tapi dia tertangkap dan Flapsy lagi dan lagi. Sang cita-cita di dinding harus terdiam. Kali ini 2 tanker dari Brenda juga Alter Ego bener-bener ganas. Mereka ngebuka. Mereka nggak pernah takut. Latsi pun itu bener-bener juga ada seorang musuh Alter Ego. Dia tendang. Apa Leo Murphy ada kelihatan 1 ditangkap. Sama-sama ngelok Budi Mongstar. Itu dia. Ini mereka menjadi inisiator dari kedua tim yang sangat mahal tentunya. Turtle sudah muncul lagi akan dikonteskan karena Alter Ego mereka nggak pernah mau ngelepasin dari segi Turtle-nya. Turtle sudah berhasil diamankan tapi Lucy karena lini belakang belum mendapatkan apapun malam karena dia belum mendapatkan dia begitu besar. Lassie down tapi di arah belakang view-nya juga tertinggal. Gak ada yang bisa melakukan follow up atau melakukan backup. 2 poin kill di kantongnya Alter Ego. Buy 1 get 3. Yes, buy 1 get 3. If you get 1 lah dan kali ini lihat di arah midlane bakal tertumbangin tuh Raja dan Budi Mongstar. Tahu nggak? Tadi permainan yang bagus banget dari Ahmad. Dia nge-cutting dari Brand. Ketika Lassie udah inisiasi. Tapi cutting dari Ahmad ngebuat Brand. Oke, kita nggak bisa maju. Dan makan poin yang cukup banyak untuk tim Alter Ego. Yes, Brand Esports. Gerakan mereka berhasil di-cut oleh Ahmad. Ngebuat gak ada yang bisa nge-follow, gak ada yang bisa nge-backup. Pada akhirnya itu gerakan yang agak sia-sia dan
ini jadi nambah pundi-pundi Alter Ego di menit ke-6. Keunggulannya udah 6.000. Ya, lihat Pai di arah top lane. Bakal coba untuk memberikan damage, lihat dengan 2 goloknya kali ini. Tapi ada Farsha, Flattency, tiba-tiba surprise attack. Ada seorang Celimon dan Bona part of Memori langsung mendapatkan master kill. Lassie udah gak punya way of Dragon. Bakal coba dipasangkan. Ada Flattency untuk mendefense kali ini, membuat temannya berhasil pula. Tapi dengan belakang sana, Bill, what happened? Langsung terlalu offside, ditangkap Leomovi, masih bisa bertahan. Gaslight, didapatkan Celimon, the miracle boy. Ren Esports terpecah belah. Mereka nggak tahu siapa yang harus mereka targeting. Tas kalau kata Bung Cornet. Tas dari seorang Leo, tas Morphy Yang belum tertumbangkan sama sekali. Alter Ego dengan Leo Murphy yang dia ngebuka map, dia jalan-jalan tapi nggak ada yang bisa ngepanis Leo Murphy dengan follow up yang sangat cepat dari teman-teman Alter Ego. Permainan teamwork yang sangat luar biasa ditunjukkan oleh tim Alter Ego. Hampir semua tier kedua turret habis, tinggal yang di bawah. Yes, bener banget. Tapi ini permainan yang luar biasa. Tapi View agak sedikit offside View. Dia nggak harus melakukan seperti itu. Karena nggak ada cover. Bahkan, lihat, dari Lucy-nya sendiri udah nggak punya duel Dragon. Tadi nggak berhasil mendapatkan 1 buah poin tambah terlihat. Mencoba mendapat seorang pelatih. Masih berubah menjadi seorang naga. Tidak di sini dia merayap. Dan ternyata Leo Murphy bakal coba kembali masih ada belikan di depan sana. Pelatih sama pemerintah di sana. Amat mengganti. Berhasil melakukan 1. Padahal View lihat menggabungkan 3 player Alter Ego. Dan nggak bisa ada follow up dari tim Brand Esports. Iya, walaupun dia udah ngeluarin langsung final blow-nya, cuma itu nggak bisa berpengaruh apapun. Teman-temannya masih sangat jauh. Alter Ego bisa dengan cepat memeltdown Cardzi yang tuh masih ada itunya ya, mayitnya. Cuma Alter Ego ini benar-benar kayak mereka bermain objektif. Turtle nggak pernah mereka lewatkan, Rebel nggak keganggu. Sekarang Brand Esports semakin sulit lagi untuk bernapas ketika jungle-nya dihabisin oleh Alter Ego. Dan Alter Ego ketika mereka sudah memenangkan, udah kondisinya benar-benar memegang kendali, mereka nggak kasih napas. Ya, bukan hanya itu aja. Mereka ambil dari 3 lane, disiplin cukup bagus dari tim Alter Ego. Lihat, udah mulai terperangkap tapi Ahmad di depan sana. Dia punya 2 buff juga. Hyper carry side lane. Hyper carry side lane. Gimana ke Priwe? Tadinya biasanya pengen hyper super, lupa bukan support. Pengen ngomong gitu. Dan kali ini Alter Ego terpaut 10.000 gold di menit yang ke-8. Ini jauh Itu banget. dia. Ini jauh. Ini bagaikan langit dan bumi. Langit dan bumi. Terus tengah-tengahnya apa, Ji? Udara. Di tengah-tengahnya Ada banyak duitnya Alter Ego tuh 10.000. ini bagaikan aku dan dia, Bude. Jauh ya, Bun? Jauh, Bun. Gak apa-apa. Tapi bisa tergapai ketika late game. Berarti bisa tergapai suatu saat nanti. Ini sedap. Jangan dengerin dianya Oji. Soalnya sekarang Alter Ego juga kemungkinan besar mereka hanya akan menunggu Lord untuk memberikan final blow. Push terakhir dari Alter Ego bersama dengan Lord itu bisa ngebantu banget. Dan tapi dari Brand Esports mereka punya defense mechanism yang cukup baik. Dengan adanya Ribo, dengan adanya Piu pula. Oke, tapi ingat Bude, terkadang Alter Ego suka melakukan satu hal yang cukup krusial. Nepsong. Iya, bisa dibalikan keadaan. Tadi kita lihat di sini udah pada siap untuk team fight dan oh my god, ditangkap di arah sana. Flashy dan berhasil mendapatkan 1 buah bom yang berhasil tumbangkan lagi. Lihat naganya hanya bisa terdiam, tersukur di sana. Ini memang hero salah satu andalan dari brand, tapi ternyata itu dibaca oleh tim Alter Ego. Dan ini mereka mau coba di-push secara mid lane. Apakah ini bakal coba dapatkan? Pai bakal coba untuk mundur, Ahmad masih kabur, duel Dragon, Celimon di arah belakang dan seorang mempan member di belakang dapat 1 buah poin tambahan. Lihat, Udil dengan Udongnya harus ditukar 1 untuk 1. Ahmad masih bisa bertahan, out of damage tapi for revive of the day. Kali ini Ahmad masih bisa bertahan, tapi View-nya Bude tertangkap. Tersisa Ribo seorang diri Alter Ego. Mereka begitu ganasnya dan hanya 2 member saja dari Brand Esports yang mencoba melawan defense. Minion sudah masuk ke dalam space-nya. Ini bencana untuk di Brand Esports. Mereka kehilangan tersisa 1 orang burung. Udah mulai tersunat keadaan. Lihat, petir bukan suara petir. Celiboy bakal fokus untuk Karambes, tapi ternyata di arah bottom lane lebih fokus ke ini Beetle. Ini bencana untuk tim Brand Esports. Iya, minionnya sudah berhasil dihabiskan oleh Brand Esports. Alter Ego memilih untuk mundur, nge-set up ulang lagi. Selagi di sini Lord masih ada dari Alter Ego, kemungkinan besarnya ini akan terjadi sebuah kontes. Brand Esports kalau mereka kasih Lord ke tangan Alter Ego, makin sulit lagi untuk Brand Esports mendefense. Dan
jangan sampai satu persatu terpick off. Lihat, Yes. mereka udah mencoba ingin melakukan sesuatu. Kami lihat di situ Pai masih jauh di arah belakang. Lutzi udah membuka vision, Courtesy masih sahabat dia dengan retribution-nya. Tapi ternyata Leo Murphy lebih memilih untuk mencari di mana keberadaan dari Courtesy. Di permainan cukup pintar dari seorang Leo Murphy, dibuka semua rumputnya. Tapi mereka lupa di rumput atas sana masih ada seorang Louis dan belum dibuka oleh para pemain tim Alter Ego, berhasil mendapatkan Bapak Lutzi yang terhormat. Ngalor ngedon ngetang ulon, ternyata Alter Ego ngecek semua tempat mendapatkan satu pick off dan juga Lord secara gratis. Tapi Lutzi mau kemana, Emergency sudah dikeluarkan, hanya bisa berpasar di tas-tas-tasin aja oleh Leo Murphy. Dan say goodbye to Lutzi, 2 member down. Alter Ego semakin percaya diri lagi untuk masuk ke dalam base milik Brand Esports. Ini bencana! Brand Esports tidak bisa mendefense dengan 5 player penuhnya. Bahkan Bapak Lutzi terhormat sudah mulai masuk ke arah mid lane. Leo Murphy di garis depan, tersisa 3 player saja. Lord sudah mulai masuk ke arah base. Para pemain tim Alter Ego udah mulai bagus. Leo Murphy di arah belakang mencoba stun seorang Pasha. Dan lihat, Lordnya bebas. Berhasil mendapatkan 1, tapi double kill. Looking for triple kill dan Pai bakal coba fokus ke arah seorang Pasha. Aman, langsung dapat Pasha. Crown Vision, Synchronous, dan belum diambil base-nya masih ditahan. Ini bencana. Alter Ego take the game one. Dan ini adalah selebrasi tentunya untuk Alter Ego mendapatkan game pertamanya dengan sangat meyakinkan. Dominasi dari awal, snowballing dari Alter Ego yang bisa kita rasakan dari segi rotasinya. Alter Ego benar-benar membuat brand gak bisa ngapa-ngapain. Yes.